Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan share perihal unit water heater ya, yang dimana unit water heater ini sudah tidak asing lagi untuk jenis atau mereknya ya, yang sudah populer dari sejak dulu gitu ya, merek ini ya. Kami aja kenal dengan merek ini tuh mungkin sekitar selagi usia 17 tahun ya, jadi kurang lebih kenal dengan merek ini tuh udah 30 tahunan ya. Nah, di sini kami memiliki dua unit water heater, yang dimana satu ini model jadul banget ya, yang kebetulan ini usianya yang menurut customer kami waktu itu sudah pemakaian sekitar 20 tahun lebih ya, 20 tahunan lah, baru mengalami kebocoran gitu ya. Nah, ini sementara yang ini nih ya, yang model baru, yang sistem tempat penempatan sealnya seperti ini, sangat disayangkan ini usianya belum genap 5 tahun, cuman sayang kartu garansinya yang memberikan jaminan 5 tahun untuk tabung itu, ininya garansi kartunya hilang gitu, entah di mana gitu ya. Oke, di sini kami sedikit akan memberikan perbandingan ya, kenapa unit dulu dengan unit yang sekarang itu, justru yang sekarang ini cepat banget terjadi mengalami kebocoran gitu ya. Tidak seperti produk-produk yang dulu kualitasnya emang mantap banget ya. Jadi menurut prinsip kami itu tidak, untuk unit water heater tidak perlu banyak ini itu keistimewaan ini itu. Yang penting satu adalah tidak mudahnya bocor tabung, dan kualitas dia punya airnya selalu panas gitu ya. Oke, kita di sini akan melihat ya perbandingannya dari segi tabung gitu ya, antara yang dulu dengan yang model sekarang gitu ya. Jadi di sini ada beberapa perubahan ya dari model yang dulu. Bisa Anda perhatikan ini untuk ujung ya, ini kan ujung dari tabung ya. Ini model lama ini ujung dari tabung ini ya, ini adanya di luar. Karena sistem seal dan elemennya itu adanya di dalam, gitu kan. Jadi ketika seal ini dipasang, ujung dia punya tabung ini ada di luar, tidak kerendam. Gitu ya, ujung tabung dia punya water heater model lama ini. Terus berikutnya adalah ketebalan tabungnya. Ya. Dari segi ketebalan juga ini lumayan cukup tebal ya untuk model yang lama, gitu ya. Nah, jadi sealnya itu di daerah sini, di dalam, gitu ya sealnya itu, sehingga ujung dia punya tabung itu ada di luar. Tidak kerendam ya, tidak kerendam sama air, tidak kerendam sama endapan gitu ya, itu ujungnya. Karena sumber permasalahan terjadi korosi itu rata-rata di sambungan atau ujung dari dia punya tabung. Itu yang pertama sering terjadinya korosi ya. Bisa Anda perhatikan dari model yang lama itu dengan yang model yang baru itu sungguh jauh berbeda ya, mungkin faktor dari persaingan atau bagaimana sehingga kualitas pun tidak seperti model yang dulu gitu ya. Lalu ada sedikit perubahan cara penempatan sealnya ya. Kami membuatkan video ini, siapa tahu dilihat oleh importirnya, lalu bisa disampaikan ke pihak yang berkaitan. Alangkah baiknya kalau menurut kami ya, modelnya itu seperti model lama saja. Cukup dengan satu baut seal bisa terkunci dengan kuat, daripada seperti ini. Di sini untuk pengunci seal itu sampai ada berapa? 5 baut. Lalu berikutnya, nah ini ya, ini adalah area ujung dari punya tabung. Ya, ini area ujung dari punya tabung ada di sini. Karena sealnya itu dari luar, sehingga ujung tabung itu ya ada di dalam. Ya, perbedaannya di situ ya. Lalu berikutnya kita bisa memperhatikan antara ketebalan tabung dengan yang dulu dengan yang sekarang gitu ya. Sedikit lebih menipis. Ditambah lagi ujung dia punya tabung ini ada di dalam. Tentu dengan ada ujungnya yang ada di dalam itu ya, menurut kami ya, karena sealnya ada di luar, sehingga ujung ke dia punya tabung itu terendam air. Lalu kalau ada endapan, terendam oleh endapan. Disitulah awal mula terjadinya korosi. Tadi yang kami katakan, kebanyakan setiap unit water heater itu ya, awal terjadinya korosi itu adalah di sambungan. Bisa nanti Anda lihat di akhir video ya, bisa saya tampilkan sambungan-sambungan yang awal timbulnya korosi gitu ya. Nah, untuk seperti yang model sekarang ya, mungkin kalau desainnya seperti ini kayaknya cocok untuk unit water heater tenaga surya atau yang berbentuk posisinya itu horizontal ya. Kalau untuk berbentuk penempatannya vertikal, saya rasa ini tidak tepat, kurang tepat, tidak cocok, karena area sini area daerah terendamnya oleh lumpur gitu ya. Jadi kalau untuk jenis pengunci dia punya elemen dengan model seperti ini cocoknya untuk yang model horizontal.
Untuk partikel, saya rasa cocoknya penempatan silnya seperti model lama. Cuman sayang, model lama itu sudah tidak keluar lagi, lalu desainnya dirubah seperti ini, gitu ya. Ini model lama, ya, cukup kuat. Jadi itulah yang bisa kami share ya, permasalahan unit water heater yang sudah bagus namanya dari sejak dulu, gitu ya. Tapi sangat disayangkan setelah sedikit ada perubahan dari desain, dia punya tabung, tempat penempatan pemasangan seal, gitu ya. Sehingga kualitasnya itu menjadi kurang atau berbeda dengan kualitas yang produk dulu, gitu ya. Nah, kami membuatkan video ini bukan menjelekkan satu produk. Saya akui ya, dari awal juga saya akui produk ini tuh sangat luar biasa, sangat harum banget namanya. Itu yang kami katakan tadi. Kami udah tahu dari mulai kompor gasnya, cooker hoodnya, water heater, merek ini tuh sudah nomor 1 lah, gitu ya. Cuman dengan sekarang, gitu ya, mungkin berapa ya, 5 atau kurang dari 10 tahun yang lalu mungkin, pokoknya setelah dirubah dia punya tampilannya, terutama bagian penempatan sealnya yang tadinya hanya mempergunakan baut satu dengan bentuk elemennya yang sedikit oval, gitu ya, lalu dirubah dengan model seperti unit water heater solar, gitu ya, yang dimana unit water heater solar itu kan penempatan tabungnya itu kan horizontal, gitu ya. Tetapi kalau penempatan contoh dari dia punya penempatan tabung seperti tenaga surya yang penempatannya itu horizontal lalu diterapkan ke berbentuk water heater yang vertikal, karena dia punya tabungnya itu ada di dalam, ada di dasar kalau diterapkan di berbentuk vertikal, gitu ya, sehingga dia punya ujung tabung tersebut dengan mudahnya korosi karena terendam oleh lumpur. Oke, mungkin ada sebagian berpendapat emang harus rutin dikuras, gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke unit water heater zaman dulu. Ini yang kami tampilkan ini usianya, yang kami dapat informasi dari user kami itu sudah pemakaian sekitar 20 tahunan. Dan hanya sekali-kali melakukan pengurasan, itu pun ketika merasa airnya sudah berubah warna, gitu istilahnya ya. Tidak ada istilah ya, mungkin sekitar 5 tahun sekali mungkin baru dikuras, atau nggak tahu berapa, yang intinya ketika ada mengalami perubahan ke airnya, gitu ya. Jadi kalau emang faktor dari harus rutin setahun sekali atau 6 bulan sekali, itu ya, untuk water heater model baru sekarang ya, yang berbentuk dia punya piringan elemennya itu bulat, gitu ya, karena desainnya emang seperti itu ya, saya rasa untuk mengurangi risiko terjadinya korosi di bagian dia punya ujung tabung yang selalu terendam oleh endapan, ya alangkah baiknya lakukan servis rutinitas untuk mempergunakan air yang dari PDAM mungkin setahun sekali ya, dibongkar elemennya, dibersihin. Sementara untuk mempergunakan tabung air sumber tanah itu ya 6 bulan sekali. Hanya seperti itu solusinya, gitu ya. Lalu tadi yang kami sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini bisa disimak oleh para importirnya, lalu bisa disampaikan ke pihak pabrik. Alangkah baiknya kalau menurut saya itu kembali ke model lama. Cara penempatan dia punya elemennya. Cukup dengan satu baut, elemen atau seal tersebut mampu mengunci bertahun-tahun. Bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Lalu ke tabungnya pun sangat lama sekali untuk risiko terjadinya korosi. Oke, seperti ini tampilan dari keadaan di dalam unit water heater yang tadi kami katakan. Awal mula munculnya korosi itu rata-rata di sambungan tabung ya. Perlu Anda ketahui, kalau untuk kapasitas water heater dari mulai 10 liter hingga 30 liter itu memiliki, di dalamnya itu tabung tersebut memiliki satu sambungan. Sementara untuk water heater kapasitas yang berbentuknya silinder, dari mulai kapasitas 50 liter, 80 liter, 100 liter, atau mungkin ada yang lebih dari 100 liter, intinya berbentuk silinder, tabung tersebut memiliki 2 sambungan. Ya. Bisa Anda lihat nanti di apa yang kami gambarkan, yang dikasih garis biru, ya, itulah titik dia punya sambungan tabung tersebut. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika apa yang kami tampilkan ini mungkin kurang berkenan di pihak yang berwenang, tetapi ini adalah masukan demi kebaikan produk itu sendiri, gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis.